terkhusus kepada para mahasiswa siapapun, dimanapun, fakultas apapun, ilmu apapun. Semoga kalian menjadi mahasiswa-mahasiswi yang sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ingat, jangan mau dibeli oleh apapun. Ini negeri besar, ini negara besar, kekayaannya luar biasa. Jangan dibeli hanya untuk mementingkan perut sendiri. Tapi pikirkanlah perut rakyat jelata. Masih banyak orang yang tidur di bawah jembatan, masih banyak yang rumahnya pinggir-pinggir rel. Itu masih belum terjamak. Seperti saya ini, pejual seperti ini. Tolong perjuangkan perut masyarakat, bukan perut diri sendiri. Nah, suara kereta. Mantap. Terima kasih, sukses mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, buat semua subscriber dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekurangan apapun, dilunasi hutang-hutangnya. Anak-anak yang pada sekolah semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah, amin ya rabbal alamin, dan kelak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya di sini akan sedikit memberikan informasi mengenai politik yang terjadi di Indonesia di hari-hari ini. Kemarin tuh lagi rame kan masalah demo mahasiswa. Yang saya lihat di berita-berita itu ada mahasiswa yang murni ansih demo menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi ada juga demo yang disusupi oleh pihak-pihak tertentu ya. Ada saja kelihatannya menurut analisa-analisa yang terjadi di para pendemo mahasiswa khususnya. Yang saya pelajari mulai dari demo-demo di Jakarta dan di Jogja. Yang saya kritiki hanya yang ada di Jogja ya. Di Jogja UGM terutama itu kan ada pertemuan bersama Menteri ATR BPR itu Nusron Wahid sama Budiman Sujatmiko. Terus ada siapa lagi? Kalau tidak salah saya lupa. Di situ kan mahasiswa berteriak-teriak tentang pesta babi. Tetapi kenapa baru sekarang ya? Maksudnya itu kenapa nggak dari dulu gitu mengkritik? UGM itu dari semenjak Jokowi menjadi presiden diam UGM itu. Tetapi ketika sekarang Prabowo baru berkoar-koar. Maksudnya bukan saya pembela Prabowo, enggak. Tapi setelah saya pikirkan, daripada yang sebelah Prabowo jadi presiden, mending Prabowonya saja untuk saat ini ya. Seperti itu. Nah, menurut para analisa ada kemungkinan UGM itu, menurut analisa ya, Opa Amelia kan sudah tersandung kasus ijazah Jokowi yang diteliti oleh Roy Suryo sama Dr. Tipa, dan masih dipertanyakan sama Rizal Fadila, Kurnia siapa, Ibu Kurnia, terus siapa lagi, lupa lagi, pokoknya sering pakai topi seperti ini. Nah, itu Opa Amelia di situ disuruh di sidang citizen lawsuit itu untuk mempublikasikan ijazah Jokowi, tetapi UGM, dari pihak UGM tidak mau. Ada apa, kan itu suatu pertanyaan besar gitu bagi masyarakat seperti saya ini. Pokoknya masyarakat, mari kita melihat perpolitikan di negara kita supaya kita tahu yang sebenarnya seperti apa. Dan mahasiswa-mahasiswanya juga kita ini terapresiasi kemana supaya tahu aja.
sekarang banyak yang berseliweran seperti itu. Lanjut mengenai apa lagi itu, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Kalau untuk sekarang kayaknya kita harus perbanyak berdoa, supaya negeri ini aman sentosa. Kita lanjut lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Ya, di sini tadi tentang terakhir itu masalah apa mahasiswa UGM itu ya. Sekarang ada, nggak tahu rumahnya Jokowi atau rumah apanya itu. Kok di situ banyak sekali orang berdatangan itu. Dalam negeri demokrasi itu sungguh sangat perbuatan yang kurang baik. Pernah nggak dari presiden-presiden masa lalu berbuat seperti itu? Datang ke sana dibagi-bagi kaos untuk apa? Ngapain? Terus uangnya dari mana? Kok bisa banyak banget? Sedangkan gaji presiden berapa ya? Keadaan di Indonesia gitu kan tidak masuk akal setiap hari itu, dan selalu dipublikasikan. Dan saya juga pernah melihat dari channelnya Tempo kalau nggak salah itu, ternyata di situ ada ratapan Solo, tembok ratapan Solo. Jadi orang yang ke sana terus dibagi kaos, dibagi apa lagi tidak tahu saya. Penjelasannya seperti, silahkan masuk aja ke Tempo tentang ratapan Solo, tembok ratapan Solo judulnya kalau tidak salah. Baik, terus permasalahan-permasalahan masih dari teruntuk mahasiswa UGM. Kalian itu penerus bangsa. Dari sekarang harus mulai jernih berpikir, perbaiki kampus Anda sendiri. Terutama itu ijazahnya Jokowi harus dipublikasikan, dan sidang citizen lawsuit kan sudah dimenangkan oleh publik, jadi harus transparan lah seperti itu. Kalau mau desak itu GM-nya, rektornya Opa Amelia, kalau mau jadi pejuang nggak apa-apa, topi merah aja nggak kuliah kok bisa menerangkan. Drop out DO kalau mau jadi pejuang, tapi kalau mau sekolah tau ya nggak usah demo apa-apa kan, jadi bikin keruh. Biarkan mahasiswa yang lainnya dari UI banyak, dari ITB juga banyak, Unpad juga ada di Bandung, dan yang lain sebagainya. Masih banyak kampus-kampus yang lebih kredibel, terpercaya ya. Nah itu saja buat terkhusus mahasiswa UGM, semoga nggak tahu mendengarkan, nggak tahu enggak, ini cuman saya kan cuman masyarakat biasa, tidak mungkin lah didengarkan. Ya udahlah, buat subscriber saya supaya terus belajar mengetahui politik yang sesungguhnya sesuai dengan ajaran-ajaran demokrasi yang benar. Saya prihatin sekali apa yang dilakukan Jokowi, selalu memoles dirinya ya, kayaknya seperti itu. Presiden-presiden sebelumnya tidak, SBY tidak, kalau udah istirahat ya udah istirahat. Tapi kata-katanya dulu saya mau ke Solo, mau jadi warga biasa, faktanya kan sen kiri belok kanan. Belum lagi anaknya nanti sen kanan belok kiri, malah mau belusukan katanya. Belusukan mau apa? Sebagai apa? Sebagai presiden kan bukan presiden sekarang, sudah mantan presiden. Aneh-aneh aja lah. Terus apalagi ya, teruntuk mahasiswa UGM, kenapa zamannya Pak Jokowi saya tidak pernah melihat UGM itu kritis, dalam artian tidak seperti di eranya Prabowo. Ada apa dengan UGM? Mahasiswanya ada apa dengan UGM?
harus cerdas dan cerdik. Dari sini saja saya bisa mengcounter argumentasi-argumentasi yang diberikan kepada semalam terjadi kericuhan mahasiswa kepada Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, dan yang satu lagi. Saya bisa mengcounter argumentasi mahasiswa UGM. Kenapa nggak dari dulu dipertanyakan tentang pesta babi itu? Kenapa ketika sekarang baru, dari dulu kemana aja? Hello, mari berbenah semuanya. Bukan saya membenci kepada UGM atau apapun. Saya ingin Indonesia itu clear, bersih secara demokrasi dan secara intelektual. Seperti itu. Untuk itu, kepada siapapun, akademisi, mahasiswa, mari kawal demokrasi dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran demokrasi. Buat umat Islam, mari bersatu, jangan dipecah belah. Buktikan kepada masyarakat, para ulama-ulamanya mencintai masyarakat, bukan mencintai penguasa. Terima kasih, sekian dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya ya. Kita tunggu perkembangan yang selanjutnya seperti apa.